welcome ning channelku Gimnika Kubis Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pagi Pak, baik. Alhamdulillah. Tadi sudah berdoa apa belum? Belum. Sudah. Salah satu dari kalian, ketua menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Kita berdoa, selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Baik. Denny Maulana, Hadir. Riko Ramadan. Hadir Pak. Oke, jadi semuanya masuk ya. Dan Ya. bolos untuk pertemuan kali ini. Baik anak-anak, langsung saja Bapak suruh kalian untuk membuka buku masing-masing untuk membahas materi yang telah kalian catat kemarin. Oke. Jadi pada pelajaran Al-Quran dan Hadis kita kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Nah, ngomong-ngomong, kalian sudah belajar belum di rumah? Dikir Pak. Belum, Pak. Wah, Riko ini. Saya di rumah tidur. Nah, ini contoh kurang baik ini. Jangan ditiru ya anak-anak yang lain ya. Harusnya kalian itu masih menjadi siswa itu harus belajar yang semangat biar besar itu bisa menggapai apa yang kalian cita-citakan. Lihat bapak kalian sudah berusaha keras mencari uang untuk membayar sekolah kalian, itu ya. Ya Pak. Nah, itu Mas Denny Ya. yang sudah belajar di rumah tentunya masih ingat apa tidak untuk pengertian Al-Quran. Al-Quran. Ayo, ingat apa enggak? Ya sedikit Pak. Ya enggak. Penjelasan arti Al-Quran. Quran atau Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Nah, Sedikit yang kami ya Pak. sudah bagus tandanya Mas Dedi mau belajar di rumah. Tapi alangkah baiknya untuk diulang-ulang di murojaah agar tetap ingat sampai kapanpun. Jangan hanya belajar sekali terus lupa ya. Ya Pak. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa. Nah, kalian sudah mencatatkan, Bapak akan menjelaskan sedikit di sini ya. Jadi pengertian Al-Quran itu menurut bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu qiraah, yang artinya adalah bacaan. Nah, untuk definisi Al-Quran, pengertian Al-Quran secara bahasa sendiri yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, kemudian yang membacanya dinilai ibadah dan diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan secara mutawatir. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui dalam riwayat-riwayat bahwa Allah SWT telah menurunkan beberapa kitab. Yang kita ketahui ada 4 kitab ya anak ya. Yang pertama dari Daud itu diturunkan kitab apa? Ada yang ingat enggak? Lupa Pak. Nah, kalian tidak membaca pasti. Daud itu kitabnya Zabur. Kemudian Musa menerima kitab apa? Injil. Salah. Musa itu kitabnya Taurat. Kalau Injil itu Isa. Dan terakhir disempurnakan oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah menurunkan Al-Quran. Nah gitu ya Nana ya. Nah setelah itu nama-nama lain dari Al-Quran itu ada Al-Dzikr atau pengingat, Al-Huda atau petunjuk, atau kita bisa biasanya mendengar istilah hidayah. Nah hidayah itu petunjuk dari Allah ya Nana ya. Kemudian Alkitab itu artinya kitab sebagai pegangan bacaan kita. Al-Furqan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian Asyifa sebagai penyembuh dari
berbagai penyakit, yang terutama untuk menyejukkan hati kita bila kita membacanya, ya. Jadi begitu. Kemudian fungsi Al-Quran sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu sebagai hujah. Hujah itu bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini fungsi Al-Quran untuk Nabi. Kemudian untuk manusia atau umat Nabi, itu fungsinya yaitu sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia untuk berperilaku dalam kehidupan terhadap sesama manusia maupun makhluk lainnya, gitu anak-anak. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai penuntun atau penunjuk manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang dapat dimengerti dengan akal manusia. Mohon maaf, untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Seperti apa contohnya? Yaitu Al-Quran itu menjelaskan tentang hari kiamat, kemudian neraka, surga. Tentunya akal manusia tidak dapat untuk menalarkan hal itu. Makanya Allah SWT memberikan kisi-kisi atau memberi petunjuk, yaitu dengan belajar di dalam Al-Quran, ya, begitu ya. Nah, kemudian fungsi yang keempat bagi manusia yaitu sebagai penjelas ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab para nabi sebelumnya, atau biasa kita kenal dengan istilah ini sebagai penyempurna. Jadinya di zaman dulu itu nabi-nabi pernah diberi kitab tentunya sesuai dengan zamannya, ya, pada kaum-kaum tertentu. Namun Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk semua umat di seluruh alam. Nah, jadi gitu. Kemudian ada lagi yang anak fungsi Al-Quran itu dalam ranah hukum. Untuk apa? Yaitu sebagai sumber hukum yang pertama. Nah, ingat ya anak-anak ya, kalau di dalam negara itu ada undang-undang sebagai sumber hukum untuk menentukan atau hukuman bagi siapa yang melakukan kejahatan atau kesalahan. Namun untuk sumber hukum, untuk tatanan manusia dari Allah SWT itu yaitu dari Al-Quran. Nah, tentunya kalian sudah paham ya ini. Nah, baik, untuk Al-Quran sedikit penjelasannya sudah Bapak sampaikan. Langsung saja Bapak akan menyampaikan tentang pengertian hadis. Nah, hadis ada yang tahu apa tidak ini? Belum, Pak. Nah, Lupa, Pak. nah ini dulu nggak tahu, sekarang lupa lagi ini. Ini ciri-ciri anak zaman sekarang itu yang kebanyakan suka main game, ya, suka belajar di rumah ini. Nah, pengertian hadis ya anak ya. Hadis ini menurut bahasa diambil dari fi'il madri, yaitu hadis, yang artinya yaitu baru, peristiwa, perkataan, cerita, yang kemudian ditambah lam takrif menjadi al-hadis, yang artinya yaitu ucapan, riwayat ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi hadis. Hadis ini menurut istilah artinya yaitu segala sesuatu yang mengandung hukum yang disandarkan kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, sikap, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya untuk fungsi hadis yaitu sebagai sumber hukum yang kedua. Nah, jadi untuk sumber hukum yang pertama itu Al-Quran. Nah, hadis ini untuk lebih menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fungsi hadis adalah memperkuat hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Nah, kemudian penjelasan suatu ayat yang tidak bisa dilogika. Contohnya apa? Tahu nggak? Jadi hadis itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi manusia sendiri tidak bisa melogikanya. Contohnya, nah di dalam hadis itu menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu Nabi naik ke atas dan kemudian menerima wahyu untuk sholat. Itu dijelaskan di dalam hadis sehingga kita bisa melakukan rukun-rukun sholat, terus gerakan-gerakan sholat dan doa di dalam sholat itu dijelaskan di dalam hadis. Karena di dalam Al-Quran hanya menjelaskan perintah untuk melaksanakan
Itu ya anak ya. Baik, Pak. Baik. Baik. Nah, penjelasan terakhir yaitu macam-macam hadis. Hadis itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, gini anak-anak. Jadi kalian sering mendengar tentang hadis qudsi, hadis do'if, atau hadis palsu gitu. Nah, itu adalah macam-macam hadis ya. Yang pertama ada hadis qudsi, yang kedua hadis qauli, yang ketiga hadis fi'li, dan yang keempat itu ada hadis amamiyah. Jadi ada 4 macam ini anak ya. Baik. Nah, ini menjadi PR untuk kalian untuk mencari tahu arti-arti dari macam-macam hadis. Nah, kalian catat dulu untuk tugas kalian di rumah untuk mencari pengertian dari macam-macam hadis yang telah Bapak sampaikan tadi. Coba ditulis dulu anak-anak. Nah, baik ya anak ya. Cukup sekian untuk pelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Entah itu pahala dan Al-Quran atau apa itu. Mohon angkat tangan. Tentang hari Jumat. Oh, nggak ada yang berani ya. Nah, jadi ini saya tambahkan sedikit supaya kalian ini semangat untuk membaca Al-Quran, tidak main Mobile Legends mulu gitu. Jadi Saya PUBG, Pak. Nyetir mobil Tesla. astagfirullah. Sebenarnya nggak apa-apa kamu itu cita-cita bisa bekerja di pabrik Tesla, ataupun kamu bisa menciptakan mobil, itu kan tentunya dari sumber daya alam harus kebesaran Allah ya. Makanya semangat belajar, jangan nge-game terus gitu. Nah, untuk penutup, jadi supaya kalian ini semangat baca Al-Quran, ini anak-anak, pahala membaca Al-Quran itu 1 hurufnya saja sama dengan 10 kali kebaikan. Nah, bayangkan kalian sehari sudah melakukan berapa kebaikan. Contohnya kalian tidak sadar kan. Nah, sebenarnya 1 kebaikan itu pahalanya sangat besar sekali dari Allah. Nah, hanya dengan baca Al-Quran itu hanya 1 huruf dalam Al-Quran, huruf hijaiyah yaitu alif ba ta, itu pahalanya sama dengan 10 kali kebaikan. Nah, itu tentunya untuk kalian membaca 1 juz saja banyak sekali huruf-huruf yang telah kalian baca. Tentunya Allah lipat gandakan 1 hurufnya 10 kali kebaikan. Allah sangat besar sekali atas kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa sih yang susah untuk kita melakukan amal ibadah? Tentunya semua itu apabila dilaksanakan dengan hati yang ikhlas pasti sangat menyenangkan untuk anak-anak. Hanya kalian semangat belajar, beribadah. Tentunya tujuan hidup kita itu adalah untuk mendapat ridho Allah dan mendapatkan surganya. Dan begitu anak-anak. Nah, sudah cukup sekian pertemuan kita kali ini. Tidak terasa cepat sekali waktu berlalu. Nah, untuk sebelum menutup majelis ini dipimpin untuk membaca doa kafaratul majelis. Oke, subhana baik. Nun walakum kolam walatak turun astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.